Halo teman-teman semua pengguna Mayar, kembali lagi bersama saya Aldo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat kode lisensi dan billing untuk produk software atau SaaS yang ingin dijual. Jadi, kegunaan dari fitur ini adalah memudahkan teman-teman sekalian yang berprofesi sebagai developer, indie dev, startup founder, atau yang bekerja di tech company untuk menjual software dengan sistem kode lisensi atau SaaS, atau yang biasa kita sebut sebagai software as a service. Untuk flow-nya, secara garis kecil adalah ketika ada customer yang membeli kode lisensi ini di Mayar, maka nanti customer akan mendapatkan kode lisensi yang dapat digunakan pada software yang teman-teman jual. Yang dimana jika kode lisensi diinputkan oleh customer, maka nanti akan otomatis memvalidasi pada sistem backend yang ada di software teman-teman masing-masing. Jika kode lisensi yang diinputkan sesuai serta statusnya aktif, maka dari software yang teman-teman jual akan langsung memberikan akses produk ataupun fitur kepada customer tersebut. Kira-kira untuk gambaran flow-nya kurang lebih seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin di sini saya akan coba langsung mencontohkan membuat produk kode lisensinya, dan nanti saya akan coba mencontohkan mengecek kode lisensi yang digunakan. Baik, mungkin kita langsung saja ke tutorialnya. Langkah pertama, silakan teman-teman login terlebih dahulu ke dalam platform Mayar. Oke, jika teman-teman sudah login ke dalam platform Mayar, maka teman-teman akan masuk ke halaman dashboard ataupun beranda Mayar. Selanjutnya, untuk membuat kode lisensi untuk produk, software, atau SaaS yang ingin teman-teman jual, silakan teman-teman klik button produk yang terdapat di bagian kanan atas. Lalu, bisa teman-teman pilih software dan SaaS. Maka nanti akan muncul form modal untuk membuat produk berkode lisensi. Silakan teman-teman lengkapi field-field yang dibutuhkan. Yang pertama, bisa dimulai dari nama produk terlebih dahulu. Baik, jika sudah, kita lanjut ke bagian tipe lisensi. Untuk tipe lisensi, saat ini hanya tersedia dua pilihan. Yang pertama yaitu sekali beli, aktif selamanya, dan yang kedua sekali beli, masa aktif terbatas. Jika teman-teman memilih tipe lisensinya yaitu sekali beli aktif selamanya, maka nanti ketika customer membeli kode lisensi tersebut, kode lisensi tersebut akan aktif selamanya atau bisa digunakan selamanya. Lalu, jika teman-teman memilih tipe lisensinya sekali beli masa aktif terbatas, maka teman-teman dapat mengatur masa aktif dari kode lisensi tersebut, mulai dari per hari, per bulan, atau per tahun. Mungkin untuk contoh, di sini saya akan menggunakan tipe lisensinya aktif selamanya. Oke, jika sudah, kita lanjut ke bagian limit aktivasi kode. Untuk limit aktivasi kode di sini bisa teman-teman tentukan. Dan jika teman-teman tentukan, maka kode lisensi akan otomatis inaktif setelah melewati batas aktivasi dari limit yang telah teman-teman tentukan. Jika teman-teman ingin kode lisensi tersebut unlimited, bisa teman-teman kosongkan saja. Mungkin untuk contoh, di sini saya akan menentukan limit aktivasi kodenya yaitu 10. Jadi, ketika customer menggunakan kode lisensi tersebut melebihi atau sudah mencapai batas maksimal yang saya tentukan, maka nanti kode lisensinya tidak dapat digunakan kembali. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian tipe pembayaran. Untuk tipe pembayaran di sini terdapat 3 pilihan, yaitu produk berbayar, produk gratis, dan produk bayar semaunya. Silakan teman-teman pilih sesuai dengan keperluan dan kebutuhan teman-teman masing-masing. Di sini saya akan memilih tipe pembayaran yaitu produk gratis. Oke. Jika sudah, kita lanjut ke bagian deskripsi. Untuk di bagian deskripsi, silakan teman-teman isi detail dari produk kode lisensi yang ingin teman-teman jual. Oke. Jika sudah, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Untuk bagian selanjutnya, di sini kita atau teman-teman dapat menginputkan gambar yang ingin digunakan.
untuk menginputkan gambar yang ingin digunakan, silakan teman-teman klik button choose file. Maka nanti akan otomatis menampilkan direktori dari device teman-teman masing-masing. Silakan teman-teman pilih gambar yang ingin teman-teman gunakan. Jika sudah, silakan teman-teman klik button open. Jika terdapat alert upload gambar cover sukses, tandanya teman-teman telah berhasil mengupload gambar yang akan digunakan sebagai cover produk kode lisensi yang teman-teman jual. Selanjutnya, kita ke bagian waktu mulai penjualan. Untuk waktu mulai penjualan, teman-teman dapat menentukan kapan teman-teman ingin membuka link pembayaran dari kode lisensi yang teman-teman jual. Di sini saya akan mengkosongkan karena saya akan langsung memulai penjualan dari kode lisensi yang ingin saya jual. Oke, jika sudah, kita lanjut ke bagian tanggal kadaluarsa. Teman-teman juga dapat menentukan tanggal kadaluarsa dari link pembayaran kode lisensi yang teman-teman jual. Jika teman-teman menentukan tanggal kadaluarsanya 30, maka nanti setelah tanggal 30 dan lewat setelah tanggal itu, maka link pembayaran akan otomatis tertutup. Mungkin untuk contoh di sini saya akan kosongkan juga. Selanjutnya kita ke bagian catatan. Untuk catatan ini merupakan pesan yang nantinya akan dilihat oleh pendaftar atau pembeli setelah melakukan pembayaran. Ini bersifat opsional, namun untuk contoh akan saya coba isi. Oke. Jika sudah, kita lanjut ke field berikutnya. Ini mana field berikutnya merupakan maksimum jumlah pembayaran atau kuota. Teman-teman dapat menentukan jumlah kuota pembeli dari kode lisensi yang ingin teman-teman jual. Jadi nanti untuk jumlah pembayaran, apabila teman-teman menentukan setelah jumlah pembayaran mencapai jumlah yang teman-teman tentukan, maka link pembayaran akan otomatis tertutup. Mungkin untuk contoh di sini field maksimum jumlah pembayaran akan saya kosongkan juga. Dan yang terakhir, di sini terdapat opsi apabila teman-teman memiliki file yang ingin di-download setelah dibeli, bisa teman-teman aktifkan, namun jika tidak, bisa teman-teman nonaktifkan. Untuk contoh, mungkin saya tidak akan mengupload file yang akan di-download setelah dibeli. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya adalah silakan teman-teman klik button buat produk berkode lisensi. Baik, jika teman-teman sudah didirect ke halaman detail produk seperti ini, tandanya teman-teman telah berhasil membuat produk kode lisensi untuk software yang ingin teman-teman jual. Dapat dilihat di sini di bagian detail menampilkan data yang sudah teman-teman isi. Oke, selanjutnya kita akan coba beralih terlebih dahulu ke tab lisensi. Baik, dapat dilihat di tab lisensi, di sini terdapat tabel semua lisensi kode diterbitkan. Di sini tabel tersebut masih kosong karena belum ada customer yang melakukan pembelian kode lisensi pada produk yang saya buat. Mungkin saya akan coba langsung mencontohkan pembelian produk pada kode lisensi yang saya buat. Jadi nanti saya akan coba melihat apakah customer yang membeli produk saya berhasil tercatat pada tabel semua lisensi kode diterbitkan. Oke, pertama saya akan coba mengakses halaman produknya terlebih dahulu. Baik, sekarang saya sudah berada di halaman produk penjualan kode lisensi untuk software yang saya jual. Dapat dilihat di sini menampilkan gambar atau cover yang sudah saya buat, lalu ada judul ataupun nama produknya, serta ada deskripsi produk dan juga harga. Selanjutnya saya akan coba melakukan check out produk, lalu saya akan coba melihat apakah saya berhasil mendapatkan kode lisensi dan apakah kode lisensi tersebut berhasil tercatat pada tabel lisensi di halaman detail produk.
Baik, sekarang saya sudah berada di halaman Pay Thank You, di mana sebelumnya saya sudah berhasil melakukan checkout pembayaran kode lisensi yang sudah saya buat sebelumnya. Dapat dilihat di sini terdapat pemberitahuan bahwa kode lisensi sedang diproses. Mungkin bisa kita tunggu saja. Baik, dapat dilihat di sini saya sudah berhasil mendapatkan kode lisensi yang sudah saya beli atau yang sudah saya order. Selanjutnya, saya akan coba melihat terlebih dahulu pada halaman detail produk kode lisensi yang saya jual, apakah kode lisensi tersebut berhasil tercatat pada tabelnya atau tidak. Oke, mungkin saya akan coba refresh terlebih dahulu. Lalu saya akan coba masuk ke tab atau bagian lisensi. Baik, dapat dilihat di sini pada tabel semua lisensi kode diterbitkan. Di sini terdapat detail dari kode lisensi dan juga pelanggan yang melakukan pembelian. Di sini pada tabel semua lisensi menampilkan kode lisensi, status lisensi, jumlah penggunaan, email, tanggal terbit, aktif hingga, dan juga action yang dimana teman-teman dapat memvoid kode lisensi tersebut. Baik, selanjutnya saya akan coba mencontohkan bagaimana cara memverifikasi kode lisensi menggunakan endpoint API. Yang dimana untuk cara memverifikasi kode lisensi, teman-teman dapat melihat pada dokumentasi yang sudah disediakan. Oke, berikut merupakan dokumentasi cara memverifikasi kode lisensi software atau SaaS yang diterbitkan. Silakan teman-teman baca detailnya. Namun pada tutorial kali ini saya akan coba langsung mencontohkan cara memverifikasi kode lisensi. Untuk caranya, di sini pertama kita diharuskan untuk melakukan request ke API Mayar. Yang dimana untuk melakukan request ke API Mayar, teman-teman membutuhkan token, yang dimana token tersebut bisa teman-teman dapatkan dengan masuk ke halaman integrasi API key dan token, lalu klik generate API key. Mungkin saya akan coba mencontohkan cara yang pertama terlebih dahulu. Oke, saya akan coba kembali ke halaman Mayar. Lalu saya akan masuk ke halaman integrasi dan saya pilih API key dan token. Baik, jika teman-teman sudah berada di halaman API key, silakan teman-teman scroll ke bawah hingga menemui bagian API key. Jika sudah, silakan teman-teman klik button generate API key. Maka nanti akan muncul modal yang menampilkan API key yang bisa teman-teman gunakan. Silakan teman-teman copy lalu teman-teman simpan API key tersebut, karena setelah teman-teman close modal dari API key tersebut, maka teman-teman tidak dapat melihat API key-nya kembali. Oke, saya sudah mengcopy API key yang akan digunakan, lalu saya akan coba close. Selanjutnya saya akan coba kembali ke halaman detail produk kode lisensi yang sudah saya buat terlebih dahulu. Oke, baik. Sekarang saya sudah kembali ke halaman detail produk dari kode lisensi yang sudah saya buat. Selanjutnya, saya akan coba kembali melihat dokumentasi cara memverifikasi kode lisensi. Oke, di sini tahap pertama sudah kita lakukan. Lalu kita lanjut ke tahap berikutnya, di mana tahap berikutnya kita diharuskan untuk melakukan post request ke URL atau endpoint dari endpoint berikut. Untuk endpoint yang ada di dokumentasi kira-kira sama seperti dengan endpoint ataupun URL yang ada di halaman detail kode lisensi yang teman-teman buat. Oke, lalu dengan menyertakan kode lisensi di body request dan token sebagai autentikasi header. Jika teman-teman bingung, teman-teman dapat melihat pada dokumentasi API Mayar di link berikut. Baik, mungkin kita akan coba langsung mengeksekut step yang kedua. Di sini saya akan menggunakan Postman untuk melakukan verifikasi kode lisensinya. Baik, sekarang saya sudah berada di halaman Postman.
Selanjutnya, saya akan coba membuat environment yang baru terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan format HTTP. Oke, jika sudah, saya akan coba menginputkan URL atau endpoint yang akan digunakan terlebih dahulu. Untuk URL atau endpointnya bisa teman-teman dapatkan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Teman-teman dapat mengcopy URL atau endpoint pada halaman dokumentasi ataupun juga di halaman detail produk dari kode license yang sudah teman-teman buat. Oke, jika sudah, selanjutnya silakan teman-teman ubah terlebih dahulu metodenya menjadi metode post. Baik, selanjutnya saya akan coba menginputkan API key yang tadi saya dapatkan. Untuk menginputkan API key-nya, silakan teman-teman masuk terlebih dahulu ke tab header. Jika sudah, silakan teman-teman inputkan di bagian key, yaitu authorization. Baik, selanjutnya di bagian value, sebelum teman-teman menginputkan API key-nya, silakan teman-teman ketikkan terlebih dahulu barrier. Lalu bisa teman-teman pastekan API key yang didapat tadi. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya adalah kita akan coba membuat atau mengetikkan script, dimana nanti kita akan coba melihat respon yang kita dapat. Oke, kita akan coba masuk terlebih dahulu ke tab body, lalu bisa teman-teman pilih raw. Oke, di sini silakan teman-teman ketikkan script seperti berikut. Buka dan tutup kurung kurawal, lalu bisa teman-teman enter. Setelah itu silakan teman-teman ketikkan tanda kutip 2 terlebih dahulu, license code (2), lalu bisa teman-teman pastekan kode lisensi yang tadi ada di halaman ataupun di tabel di halaman detail produk kode lisensi. Oke, jika sudah, sebelum kita melakukan send request, silakan teman-teman ubah terlebih dahulu formatnya menjadi JSON. Baik, selanjutnya silakan teman-teman klik button send. Oke, dapat dilihat di sini respon yang kita dapat dari API tersebut sama seperti dengan respon ataupun hasil yang ada di dokumentasi. Di sini mungkin saya akan coba menjelaskan sedikit terlebih dahulu. Untuk status, di sini aktif. Status sendiri terdapat 4 pilihan, di mana yang pertama itu aktif, yaitu kalau aktif kode lisensinya valid. Lalu yang kedua inaktif, yang dimana kode lisensi ini sudah mencapai limit aktivasi dari yang telah ditentukan oleh merchant. Lalu yang tiga disable, yang mana kode lisensinya dilakukan void oleh merchant dari dashboard. Jadi ketika teman-teman nanti mengklik void, maka apabila teman-teman cek dari API, statusnya nanti akan berubah menjadi disable, yang artinya teman-teman telah melakukan void pada kode lisensi tersebut. Dan yang terakhir statusnya yaitu expired, yang dimana di sini kode lisensi dengan tipe masa aktif terbatas atau masa berlakunya telah habis. Lalu kita lanjut ke bagian expired at. Di bagian expired ini merupakan waktu kapan kode lisensi akan expired. Format tanggalnya menggunakan standar ISO 8601. Selanjutnya di bagian activation limit, di sini dapat dilihat limit berapa kali kode dapat digunakan atau dilakukan aktivasi verifikasi. Teman-teman tadi mengaturnya melalui dashboard pada saat membuat kode lisensi. Namun defaultnya adalah unlimited atau tidak terbatas jika teman-teman tidak mengisi activation limitnya. Dan yang terakhir di sini ada use count. Use count ini merupakan total berapa kali sebuah kode telah di-verify via API call dan mengembalikan respon dengan status aktif. Oke, kira-kira seperti itu penggunaan fitur produk kode lisensi, software, dan juga SaaS.